Semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Salidiata dengan NIM 22412006 dari kelas akuntansi 22A. Di video kali ini kita akan membahas mengenai transaksi persediaan antara entitas induk dan entitas anak. Transaksi persediaan antara entitas induk dan entitas anak itu terjadi ketika entitas induk menjual persediaan kepada entitas anak atau sebaliknya. Transaksi ini harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi untuk menghindari penggandaan pendapatan dan biaya. Kenapa sih eliminasi itu perlu dilakukan? Eliminasi transaksi antara perusahaan itu diperlukan agar laporan keuangan konsolidasi mencerminkan hanya transaksi dengan pihak eksternal saja. Tanpa eliminasi, pendapatan dan biaya yang dicatat oleh entitas induk dan anak akan berlipat ganda. Nah, kemudian memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kinerja keuangan sebuah grup atau kelompok. Selanjutnya, proses eliminasi transaksi persediaan. Proses eliminasi melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah persediaan yang telah dijual antara entitas induk dan anak. Kedua, menghilangkan pendapatan dan biaya terkait transaksi ini dari laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, menghilangkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dalam persediaan yang masih ada pada akhir periode. Selanjutnya, eliminasi laba atau rugi belum terrealisasi. Jika persediaan yang dijual antara entitas induk dan entitas anak masih ada pada akhir periode, maka laba atau rugi belum terrealisasi harus dieliminasi terlebih dahulu. Ini penting karena laba atau rugi tersebut belum terrealisasikan dalam transaksi dengan pihak eksternal dan tidak boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, langkah-langkah spesifik eliminasi. Yang pertama ada eliminasi penjualan dan biaya persediaan. Hilangkan jumlah penjualan dari entitas yang menjual biaya persediaan dari entitas yang membeli. Yang kedua, mengeliminasi laba atau rugi belum terrealisasi. Sesuaikan nilai persediaan di laporan keuangan konsolidasi untuk menghilangkan laba atau rugi yang belum terrealisasi. Contoh penerapannya misalkan, jika entitas induk menjual persediaan kepada entitas anak seharga 100.000 dengan biaya persediaan 80.000 dan persediaan tersebut belum dijual ke pihak ketiga pada akhir periode, maka eliminasi harus mencakup pendapatan 100.000, biaya persediaan 80.000 dan laba belum terrealisasi sebesar 20.000. Selanjutnya, pelaporan dan laporan keuangan konsolidasi. Setelah dieliminasi, laporan keuangan konsolidasi hanya akan mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal, memberikan gambaran yang akurat tentang pendapatan biaya grup. Persediaan juga akan dilakukan tanpa keuntungan atau kerugian internal yang belum terrealisasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai transaksi persediaan pada entitas induk dan entitas anak. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.